Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Pemirsa, kita hanya tinggal menghitung hari untuk melihat kemewahan dari hari istimewa Alexander Edward dan Julia Collins. Banyak para penggemar pengusaha muda itu yang sedih mendengar kabar pernikahan ini. Namun mau bagaimana lagi jika sang pangeran telah melabuhkan hati pada model cantik Julia Collins. Menurut pendapat para banyak orang, mereka adalah pasangan terromantis dari 3 tahun yang lalu dan mungkin seterusnya. Terbukti dari Alex yang rela meninggalkan istana penuh kehangatan bersama keluarganya hanya demi bisa tinggal bersama sang calon ratu. Begitu seterusnya kabar yang ada di TV. Seharian penuh mereka hanya menyiarkan bagaimana perkembangan persiapan pernikahan Alexander Edward bersama Julia Collins. Alex hanya tinggal menghitung hari untuk membuat Julia menjadi miliknya seutuhnya, dan hanya dengan memikirkan itu saja sudah membuatnya sangat bahagia. Alex, panggil Litina pada putra satu-satunya. Alex menoleh mendengar namanya dipanggil oleh mamanya. Iya, Ma? Tanya Alex dengan senyumannya. Litina bahagia melihat putranya bahagia, tapi entah mengapa ada perasaan mengganjal dalam hatinya. Seakan hati terkecilnya tidak menerima pernikahan ini. Namun melihat Alex yang sangat mencintai Julia, membuat Litina tidak bisa berkutik demi melihat sang putra bahagia. Apa kau bahagia? Tanya Litina balik pada putra tercintanya. Alex bingung mendengar pertanyaan Litina yang menurutnya tidak masuk akal. Apa ia terlihat tidak bahagia dengan semua ini? Apa ia terlihat tidak bahagia bersama Julia? Tidak. Alex bahagia. Ia sangat bahagia bisa bersama Julia, wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati. Tentu saja aku bahagia. Aku bahkan sangat bahagia. Balas Alex tidak memudarkan senyum di bibir. Litina menghembuskan napas lega mendengar pernyataan Alex. Setidaknya, meskipun ada yang mengganjal dalam hati, setidaknya ia mendengar putranya berkata secara langsung bahwa ia bahagia. Alex tersenyum kecil melihat Litina menghembuskan napas lega. Mamanya itu selalu berlaku berlebihan terhadapnya dan Alia. Aku akan tetap bahagia jika Julia tetap bersamaku. Tutur Alex lebih meyakinkan mamanya dengan senyumnya. Ya, Mama percaya. Ujar Litina berusaha mempercayai ucapan putranya dan ia juga berusaha mempercayai keadaan saat ini. Detik berganti menit. Menit berganti jam, jam berganti hari. Matahari tenggelam berganti bulan yang muncul dengan indahnya. Jika bulan mengundurkan diri dan memilih tenggelam, maka matahari pagilah penggantinya. Seperti saat ini, hari paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terutama oleh sang pemeran utama, Alexander Edward. Alex, yang biasanya terlihat tampan, saat ini ia semakin terlihat sangat tampan saat mengenakan tuxedo putih beraksen hitam di kerahnya. Ini adalah hari paling dinanti oleh banyak orang, terutama Alex yang sudah tidak sabar ingin mengklaim Julia sebagai miliknya. Tenang Lex, kau seperti seorang gadis yang baru pertama kali jatuh cinta saja, komentar Kelvin. Alex tidak menggubris perkataan Kelvin, karena sekarang ia benar-benar gugup. Sudah 10 menit ia menunggu, dan para tamu undangan mulai tidak sabar. Begitu pula dengan para wartawan yang berdesakan ingin meliput acara ini secara langsung. Litina, yang sudah merasa ada yang mengganjal dari awal, dengan kejadian yang terjadi ini semakin membuatnya gusar. Sedangkan Leonard yang terlihat hanya duduk menunggu dan hanya menunjukkan wajah tenangnya, sebenarnya ia juga mulai gusar dalam diam. 1 jam. 1 jam sudah Alex beserta keluarganya menunggu dengan tidak sabar. Para tamu undangan juga sudah mulai berbisik-bisik tentang apa yang akan terjadi di pernikahan ini selanjutnya. Sedangkan para wartawan malah asik mengambil gambar karena pernikahan ini belum saja dimulai sejak 1 jam lalu. Alex mulai gerah dengan semua ini. Ia segera melepaskan simpul dasi yang ia kenakan dan membiarkannya tersampir begitu saja di lehernya. Ia mulai berjalan keluar dari gereja dengan tatapan yang tidak bisa diartikan oleh siapapun.
para wartawan segera mengarahkan kamera mereka untuk mengambil gambar Alex. Untungnya, para bodyguard Alex siap sedia menghadang para wartawan yang akan menutupi jalan Alex. Dengan bantuan para bodyguardnya, Alex dapat berjalan tanpa hambatan untuk menuju mobil sportnya yang sudah siap di depan gereja. Entah mengapa, Alex sangat ingin datang ke salah satu apartemen yang dulunya menjadi tempat tinggal Julia Collins. Alex mengemudikan mobil dengan penuh ketidaksabaran. Entahlah, feelingnya mengatakan bahwa Julia ada di sana. Alex memasuki lobi dengan tergesa-gesa. Ia tidak peduli akan pandangan setiap orang di sana. Entah apa yang dipikirkan oleh orang-orang saat ini saat melihat seorang Alexander Edward yang dikabarkan akan menikah datang ke sebuah apartemen yang masih mengenakan tuxedo pernikahannya lengkap. Alex tidak peduli. Alex berjalan menuju lift dan naik ke lantai di mana apartemen Julia berada. Ia segera keluar berjalan melewati lorong yang masih ia kenal dan ia hafal ini. Alex ragu-ragu saat akan memasukkan kata sandi apartemen Julia. Sebab apakah Julia masih memakai hari jadi mereka untuk kata sandinya? Alex akan mencoba. Benar, kata sandi apartemen Julia masih mengenakan tanggal hari jadi mereka. Alex merasa senang saat mengetahui Julia masih mengenakan tanggal hari jadi mereka sebagai kata sandi apartemennya. Alex berjalan memasuki apartemen Julia yang terlihat sepi. Ia merasa aneh saat memasuki apartemen ini. Sebab apa yang membuatnya datang ke sini jika saja tidak ada apa-apa di dalam apartemen ini? Tapi, saat pandangan Alex jatuh tepat pada kamar Julia, ia melihat pintu kamar Julia terlihat sedikit membuka. Ia mengernyitkan keningnya bingung. Sebab apa yang terjadi di sana saat apartemen ini sepi? Alex segera berjalan menuju ke arah kamar Julia. Alex mengintip, ingin melihat apa yang ada di dalam kamar saat sang pemilik tidak ada di tempat. Brak! Suara pintu yang dibuka dengan kasar itu terdengar saat Alex melihat apa yang ada di dalam kamar dan itu berhasil membuat orang yang ada di dalamnya terkejut. Kalian ingin tahu apa yang ada di dalam kamar sehingga membuat seorang Alexander Edward sangat marah? Jawabannya adalah di sana, di dalam kamar Julia. Alex dengan mata kepalanya sendiri melihat kekasih yang sangat ia cintai dengan sepenuh hatinya hingga ia rela melakukan apapun untuk wanita itu. Di sana Alex melihat calon istrinya yang seharusnya menjadi istrinya sejak 1 jam lalu sedang berciuman dengan teman kuliahnya, Ethan. Jadi begitulah, kejadian yang menyakitkan terjadi di 4 tahun yang lalu. Sekarang, kalian mengerti bukan? Mengapa aku menuliskan sebuah perjanjian tidak boleh bermain di belakang? Benar, kejadian di masa lalulah yang membuatku seperti ini. Marah? Tentu saja. Aku tidak tahu harus marah pada siapa. Pada Julia, pada Ethan, atau pada diriku sendiri. Aku tidak pernah berpikir jika Julia dan Ethan telah merencanakan semua ini untuk membunuhku secara perlahan. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil membunuh setiap perasaan yang kupunya. Mereka berhasil membuatku tidak mempercayai arti cinta lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, kini aku kembali mengenal cinta. Benar, kehadiran Stella lah yang membuatku akhirnya kembali mengenal cinta. Definisinya tentang pemahaman cinta berhasil membuat pikiranku tersita. Tapi aku terlalu takut untuk mengakui perasaan ini. Apakah ini perasaan cinta? Perasaan cinta yang hadir di tengah perasaanku yang mulai goyah akan pertahanan yang telah kubuat untuk tidak mempercayai cinta lagi. Ditambah kehadiran Stella yang membuat pertahanan ini di ujung kehancuran. Siang itu, Stella masuk ke dalam ruang kerjaku. Tidak biasanya ia mau mendatangi ruanganku. Karena yang ku tahu, Stella tidak ingin membuat para karyawan tahu mengenai hubungan kami. Dan ternyata dia hanya meminta izinku untuk pergi keluar makan siang.
karena ia telah memiliki janji temu bersama temannya di dekat restoran yang berada di dekat rumahnya dulu. Tentu saja aku mengizinkan Stella, tapi aku tidak membiarkannya pergi begitu saja. Aku telah memerintahkan seseorang untuk mengikutinya. Aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Aku tidak akan membiarkan orang yang berharga dalam hidupku hilang lagi. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.